Halo guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku akan mencoba masak kolak. Ini pertama kalinya dalam hidupku. Kemarin sih udah di briefing sama teman resepnya, gimana caranya, cara bikin ajarin. Tapi ya gimana ya, tangan orang pun beda-beda ya hasilnya. Mau resepnya sama, mohon maaf, rasa bisa berbeda. Tapi kita coba aja ya. Oke, kita siapin dulu bahannya. Jadi bahan-bahannya itu simpel banget sih. Cuma pisang. Cuma pisang. Nih gue pakai terbanyak, ini tambahannya kalau saya kurang. Terus ada santan yang sedikit ini pun dikasih sama teman. Ada daun pandan. Nih. Daun pandan sama gula merah. Dan yang terakhir, air putih. Air putih guys. Oke, kita siapin dulu. Oke. Jadi kita potong dulu, gengs. Kayaknya agak keras ya, guys. Gimana nih? Aduh. Susah guys. Coba yang lain. Nah, ini lebih gampang nih. Ini kita potong-potong dulu. Mana ya? Potongnya ini kali. Set. Set. Oh man. Gede ya. Pisangnya itu gendut-gendut. Terus kita untuk apa sih namanya, gula merahnya ini tuh kita iris-iris. Susah banget guys, pengennya diiris ya sebenarnya, tapi karena susah guys, gue cuma pakai 3 karena gue cuma punya ini pun dikasih sama temenku, aku nggak punya. Ini udah aku siapin air. Jadi karena susah, pertama kan kita harus siapin air gulanya dulu karena ini susah banget. Ya udahlah, gue cemplungin aja. Cemplungin aja ya guys. Nah, tiba-tiba aku teringat sama temenku yang bilang kalau kolak itu enaknya dikasih jahe, katanya ya. Jadi aku nyiapin jahe sedikit ya, satu ruas lah. Sama ini aku pakai 3 daun pandannya, nanti aku cemplungin. Kenapa 3? Karena aku cuma punya 3. Karena dikasih 3 ya udah masukin 3-3-nya. Dapatnya pisangnya segini ya. Satu piring. Oke, jadi ini kita lagi ngerebus apa ya? Batu apa sih, gula jawanya tuh, karena tadi mecahinnya susah banget. Jadi aku taruh dididihin lah sekalian gitu ya. Nah, sambil nunggu ini aku ngerebus air supaya nanti dari sini bisa pindah ke sana, dan ininya udah siap pakai gitu. Apinya sendiri sih nggak terlalu gede sih makainya ya. Ada tikus guys, sedang-sedang aja lah. Nah, karena udah mateng, jadi kita pindahin ini, kita saring ya. Kita saring. Oke, biar kotorannya gak masuk. Baru yang ini tuh terus merebus yang satu lagi. Nah, sekarang kita masukin pisangnya ya, gue mau masukin nih pisang sama ini jahenya, masukinnya gitu banget. Jadi kita ngerebus pisangnya dulu. Sambil nunggu pisangnya matang, kita siapin santannya. Ini sih santannya 65 ml ya. Tadi airnya aku masukin 700-800. Kayaknya kebanyakan.
Aku nggak tahu juga sih sebenarnya santannya itu harus makainya seberapa. Cuma dikasih satu kayak gini, ya udah aku masukin semua kali ya. Ya namanya juga pertama kali coba-coba. Namanya juga belajar, kan practice makes perfect. Ini begini ya. Oke. Udah bulu kutuk, entah sampai kapan. Entah sampai kapan. Ini kayaknya ada yang masih keras, ada yang udah lembek, aku tuh bingung. Tunggu lagi kali ya? Tunggu lagi deh. Berhubung pisangnya itu ada yang udah apa ya, ada yang agak masih keras, ada yang udah lembek. Bingung nih. Kayaknya gue lebih baik mengambil pisang-pisang yang sudah lembek dan membiarkan pisang yang sudah keras, yang masih keras untuk terus direbus ya guys. Enggak, ambil deh. Ini bisa begini. Mungkin tingkat kematangan pisangnya emang beda-beda gitu. Ada yang udah agak-agak matang, ada yang masih keras. Ternyata masak kolak itu lama. Kita harus sabar. Setelah ini gue mau masukin pandan. Habis pandan baru santan. Apakah itu urutan yang tepat? Saya tidak tahu. Tapi ya gitulah ya. Coba aja, namanya juga percobaan. Nah sekarang udah berkutuk begitu ya. Udah intinya udah mateng semuanya. Terus yang tadi yang udah lembek aku masukin lagi. Jadi sekarang kita masukin daun pandannya. Pandan dulu apa santan dulu sih? Pandan dulu kali ya. Nah baru setelah itu kita masukin santannya. Ternyata santan kara itu sangat kental loh. Kita lihat ya ini. Cukup nggak ya? Segini. Katanya kalau udah masuk santan nggak boleh ditinggal. Wow. Oh kental ya guys. Ini kental men. Kental banget. Warnanya jadi begini ya. Nggak boleh berhenti diaduk, nggak boleh sampai pecah katanya. Lo ngerasa kayak santannya kurang ya nggak sih? Kurang nggak sih nih santan? Tapi masih sisa loh. Alah ya, segini aja lah ya biar nggak terlalu kental. Panas bos. Supaya tidak terlalu kental, segini aja. Aduk-aduk. Aku lupa tadi itu temenku itu bilang pisangnya itu direbus sampai matang apa setengah matang ya. Aku ingetnya sampai matang, tapi kayaknya sampai setengah matang apa ya. Jadi aku bikin sampai matang, baru aku masukin santannya. Terus santannya kan masih harus nunggu sampai mendidih. Jadi sekarang pisangnya kelembekan. Ada sih yang masih keras sebagian, sisanya udah lembek, udah hancur.
ya? Kok jadi kayak kental-kental gitu ya? Gitu loh. Dan hasilnya, tada! Ini tuh lumayan loh untuk pemula itu. Untuk kategori pemula ini tuh lumayan banget tuh. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ini bau pandannya itu berasa banget. Agak kental ya. Padahal aku berharapnya itu nggak terlalu kental sih, cuman jadinya kental. Ya udahlah ya, ya udahlah. Mungkin santannya kebanyakan. Nanti kalau udah agak dingin kita cobain. Bagaimanakah rasanya? Huhu. Coba kita tuang ke sini. Anggap aja ini makan malam gue ya. Gue tuh belum makan malam sebenarnya. Dan ini itu udah jam 8:30. Gue harus tidur sebelum jam 10. Bisa jam 8:30 guys. Na 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 na. Dah. Oh, kelihatan. Oke, kita nyicip kuahnya dulu. Ya, karena masih panas banget. Nah, lidah gue ini agak kelainan ya. Jadi apa yang manis menurut orang lain bagi gue itu kemanisan. Kayaknya manis banget gitu. Mungkin perlu kita tambahin air kali ya, biar nggak terlalu manis gitu. Tiba-tiba jadi tawar. Aduh, gimana nih? Mungkin karena belum ditambah pisangnya ya, mungkin ya. Jadi ini pisangnya. Coba ya. Ini yang versi gedenya, yang tadi agak kental itu, dan ini yang versi ya aku sudah tambahin air sekitar 100 ml tambahan. Dan rasanya tidak buruk. Berarti lain kali kalau gue masak dengan pisang sebanyak yang tadi, berarti aku harus bikin gulanya 2 aja. Tadi soalnya aku bikin 3 karena dibilang 3, jadi aku ngikutin aja apa yang disuruh. Ternyata kemanisan, tapi ini tidak mengecewakan. At least makanan gue masih bisa ditelan ya sih. Besok aku coba, aku akan bawa ke tempat kerja, terus biar teman-temanku tuh nyobain gimana rasanya. Tapi gue nggak akan bilang kalau ini yang masak aku, biar mereka mencoba sendiri. Berarti lain kali gue bisa masak kolak. Enak guys. Oke, sekian aja
belajar masak. Belajar masak malam ini. Ya, seneng karena bisa masak kolak pertama kali dalam hidup gue yang udah puluhan tahun ini. Pertama kali bisa masak dan hasilnya bisa masak kolak ya. Hasilnya itu tidak mengecewakan. Sampai jumpa di video-video belajar masak berikutnya. Buat kamu yang gak pernah masak kolak, cobain. Ini simple banget. Apalagi sekarang udah ada santan yang instan. Simple banget. Terus kalau misalnya ada step-step gue yang kira-kira kurang tepat, boleh ya kasih masukannya. Terus ada yang bilang kalau pakai kayu manis itu lebih enak, cuman aku nggak pakai karena aku nggak punya. Jadi karena lagi PSBB, jadi bahan-bahan itu minimalis banget. Ini aja untuk membuat ini minta dari sana sini. Kecuali pisang, kalau pisang berlimpah karena kami adalah petani pisang. Okay? See you in the next video. Bye.